Berbaring lemah di rumah sakit, Olga dikelilingi orang-orang terdekatnya, dari sahabat, kerabat, hingga orang tua dan adiknya. Semua berusaha menghibur dan memberi support, namun semua itu seolah tak sanggup mengusir kegalauan yang menggilas perasaannya. Tangis Olga pun kadang pecah diikuti ucapan tobat dan mohon pengampunan kepada Sang Halik. Lalu apa makna di balik semua itu? Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Anak-anak nggak boleh dulu. Sayang, istirahat. Ada obatnya kok. Lihat ada obat. Kalau yang jahat, tolong kasih doa yang baik. Itu aja, Mbak. Kalau dia bilang seperti itu, dia merasa mungkin ya namanya orang kalau lagi sakit, Mbak, takutnya ada orang yang tersakiti ataupun ada yang enggak, kan ada orang di dunia tuh ada yang senang, ada yang tidak. Jadi Olga selalu bilang, ya Allah tolong ampuni segala dosa-dosa Olga. Tolong cabut penyakit Olga, selalu seperti itu. Tiap hari dia ngomong seperti itu, Mbak. Isak tangis berikut rintihan tadi seakan menguak suasana batin Olga yang sesungguhnya. Suasana batin seorang yang tengah menahan rasa sakit dan dikepung berbagai kecemasan. Hingga hari keempat di rumah sakit, penyakitnya belum juga diketahui. Entah karena apa, Olga susah untuk didiagnosa penyakitnya. Padahal pusing dan nyeri di kepala yang disertai muntah dan mual seperti dikeluhkan dan dialami Olga, menurut dokter ahli saraf atau neurologis, bisa jadi indikasi ada gangguan pada bagian otak. Iya, kalau Olga itu orangnya kan penakut, jadi untuk diambil darah itu buat dia itu suatu hal yang mungkin belum siap gitu artinya. Jadi kita berpulang pada hasil lab di Singapura, insya Allah aman. Kemudian karena kurang istirahat, jadi mungkin sakit kepala atau mahnya juga kumat karena kan ada muntah juga gitu. Dari dulu, Mbak, itu anak kan aku bilang orangnya itu Olga itu dia terlalu nggak mau banyak pikiran. Lebih baik dia ntar dulu deh, gitu ya, ntar deh Ma, yang gitu. Jadi sakit kepala itu sebenarnya adalah karena sesuatu di otak terangsang gitu, ya. Bisa karena hal yang memang tidak ada masalah hebat di otak, misalnya kayak migrain atau ya itu ya, maksudnya kan cuma sekedar zat-zat aja keluar. Tetapi bisa juga merupakan tanda dari sesuatu hal yang serius di otak gitu. Ya, misalnya ada stroke gitu, misalnya ada infeksi otak, misalnya ada tumor atau terbentur otaknya gitu. Tapi biasanya kalau seperti itu biasanya nyeri kepalanya ada gejala tambahan. Misalnya nyeri kepala disertai demam hebat, disertai muntah menyemprot hebat. Ya, nyeri kepala yang ada kelemahan sesisi misalnya, atau baal sesisi, atau tidak sadar pasiennya, atau memberat hebat sekali sehingga dia tidur jadi terbangun atau seperti itu. Anehnya, walaupun penyakitnya belum diketahui hingga kini karena Olga tak mau didiagnosa, nyatanya Olga sudah disuntik stem cell seharga 300 juta rupiah dari Jerman. Suntikan seperti itu selama ini bisa dilakukan untuk alasan kecantikan dan estetika, seperti meremajakan kulit dan melawan penuaan dini. Lalu untuk apa suntikan 300 juta itu? Benarkah suntikan semahal itu untuk mengobati penyakit yang Olga derita?
Oh ya, stem cell itu adalah suatu suntikan yang sifatnya untuk memperbaiki sel-sel yang telah mengalami kerusakan. Setahu saya udah banyak yang udah melakukan penyuntikan stem cell, udah banyak yang ke Eropa pun udah banyak. Pejabat-pejabat kita pun ada beberapa yang pergi ke sana untuk melakukan itu ya. Stem cell itu mereka nggak cuma buat penyakit aja, kadang-kadang mereka buat menjaga kesehatan, mereka kadang-kadang buat untuk katanya lebih cantik, karena dia bisa meregenerasi kulit juga. Jadi kayak untuk anti aging, anti penuaan sekarang ya. Jadi emang lagi booming stem cell itu. Jadi kalau menyuntikkan stem cell 100% sembuh, kalau menurut saya nggak bisa kita bilang 100%. Karena di dunia medis itu sebenarnya 100% itu nggak ada yang 100% ya. Sudah, alhamdulillah baru 3 hari yang lalu, mudah-mudahan kan proses itu 3 sampai 3 bulan ke depannya gitu. Ya mudah-mudahan sih cepet ya Mbak, ya berharapnya aku sih cepet. Bukan sekali ini Olga masuk rumah sakit, tapi sudah kedua kalinya. Berkali-kali ia sudah berobat alternatif, bahkan hingga ke luar negeri. Benarkah kini pekerjaan Olga jadi dipending semuanya? Saksikan Inten Hot News di segmen berikutnya. Dalam Intense Hot News hari ini masih tentang sakitnya Olga. 2 kali masuk rumah sakit, berkali-kali berobat alternatif, bahkan hingga ke luar negeri. Seperti apakah riwayat sakitnya Olga? Apa sesungguhnya penyebab penyakit Olga? Simak setelah yang berikut ini.